Semoga acara kita bisa berjalan dengan lancar dan semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah taala wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan hadal majlis Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga dengan membacaan umul kitab yang sudah kita lantunkan bersama-sama bisa menjadi wasilah keberkahan dan juga mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita masuk ke dua pembicara kita yang sangat luar biasa sekali, aku mau ngenalin dulu ya teman-teman siapa penulis dari buku Sholawat Jalur Langit. Ya, siapakah beliau? Beliau adalah Ustadz Fuad Saifuddin Nur. Ya, nah, oke, jadi beliau sudah menulis beberapa buku. Ya, salah satunya buku ini, ya, yang sedang atau akan kita bahas. Ya, beliau menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Tarbiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, beliau juga alumni dari Pondok Pesantren Gontor, ya, Ponorogo, Jawa Timur. Ya. Nah, beliau juga selain menulis, menerjemahkan berbagai macam kitab, ya, khususnya kitab karya ulama-ulama Nusantara seperti Syekh Nawawi Al-Bantani hingga karya ulama dunia siapa Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, dan banyak juga karya-karya beliau yang lainnya. Lalu yang kedua, saya perkenalkan Habib Salim bin Abdurrahman Al-Jufri. Ya, beliau alumni Darul Mustafa Hadramaut Yaman, ya, dan juga pimpinan Majelis Rasulullah Gorontalo. Masya Allah, ya. Seperti biasa teman-teman, silakan nanti dicatat apa yang teman-teman dapatkan dari webinar kita pada malam hari ini, lalu share di story ya, di story Instagram ya. Jangan lupa juga di tag akun Rena Islam ya, lalu akun dari Ustadz Fuad juga dan Habib Salim. Nanti untuk ketentuan lebih lanjutnya bisa diinformasikan oleh tim kita. Oke? Baik, supaya tidak terlalu memakan waktu panjang lebar ya, sebenarnya aku pengen ngejelasin dikit sih sebenarnya buku ini tentang apa, tapi karena Ustadz Fuad sudah hadir bersama kita, saya serahkan sepenuhnya kepada beliau untuk menjelaskan hal-hal yang sangat esensial pada malam hari ini ya. Antara lain menjelaskan secara mendalam ya pengertian sholawat menurut Al-Quran dan hadis, menjelaskan secara teoritis ya, menjelaskan adab-adab dan hal-hal lainnya. Baik, Assalamualaikum Ustadz Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suaranya jelas ya, Tat? Jelas, jelas. Oke, Suara saya jelas nggak? jelas, 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 Oh iya. jelas. Alhamdulillah jelas. Baik, supaya tidak membuang waktu, nanti saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Ustadz untuk menjelaskan, untuk memberikan pemaparan terkait dengan talking point ya, atau hal-hal yang sudah kita tentukan sebelumnya terkait dengan sholawat jalur langit. Monggo, nanti supaya lebih enak, saya serahkan waktunya kepada Ustadz. Uh, Selalu setelah itu kita berlanjut ke Habib Salim dan kita lanjut ke sesi tanya jawab. Seperti itu. Monggo, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Mas Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fawal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Assalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka nasran aziza. Wa qala aidan laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Teman-teman sekalian yang berbahagia, bil khusus
sahabat teman Rene Kuros, Rene Islam, bil khusus juga Hadratul Kiram, bil khusus tentunya Habib Salim yang luar biasa jauh-jauh dari Gorontalo menyapa kami di waktu Indonesia bagian Barat, kata Mas Syafi'i tadi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Rene Islam, penerbit Turos dan semua lininya atas kesempatan yang diberikan kepada penulis buku Sholawat Jalur Langit yang malam hari ini akan kita ulas. Seperti tadi sudah diinfokan oleh Mas Syafi'i, saya tidak akan berpanjang kalam, langsung akan masuk ke apa yang disampaikan malam hari ini. Dengan segala kerendahan hati, saya akan memulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Yang pertama berkenaan dengan terma sholawat dulu. Yang kita harus pegang betul, yang pertama adalah bahwa kata sholawat merupakan bentuk plural, jadi bentuk jamak. Bentuk tunggalnya as-sholah. Jadi bentuk tunggal sholawat itu as-sholah, yang tulisannya sama persis dengan sholat itu, sholat 5 waktu itu. Makanya sholat 5 waktu disebut as-sholawat al-khomsu gitu ya. Makanya dari situ kita ketahui bahwa setidaknya dari pengertian lugawi as-sholah dengan jamak as-sholawat, kita ketahui setidaknya ada 3 pengertian yang nanti kita akan lihat betapa ia bertumpang tindih ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kata sholla yusolli yang menjadi dasar kata as-sholah, yang jamaknya adalah as-sholawat, itu kata dasar yang makna aslinya adalah da'a yad'u, berdoa. Jadi pengertian as-sholah yang pertama adalah ad-du'a gitu ya. Nah, tapi kemudian kita ketahui dalam pengertian istilahinya, jadi kalau kita temukan kata as-sholah, apa ia selalu berarti doa? Wah, itu enggak sesederhana itu. Karena as-sholah itu iya betul artinya doa, tapi ia juga kalau di fikih itu diketahui makna as-sholah adalah af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim, rangkaian gerakan dan bacaan diawali dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Nah, itu juga disebut as-sholah, yang jamaknya juga as-sholawat. Nah, lalu pengertian yang ketiga, kalau kemudian as-sholah itu bisa berarti doa, lalu as-sholah itu bisa berarti sholat, ritual, ia juga bisa berarti sholawat. Makanya dalam bahasa Indonesia, untuk sholat yang diawali dengan takbiratul ihram itu disebut istilah sholat. Bahasa Indonesia bakunya ditulis salat, kita nggak nyaman itu, makanya Rene Turos tetap pakai ejaan sholat. Lalu pengertian yang kedua, sholawat, yang diartikan sebagai permohonan berkah untuk Rasulullah yang, nah ini lanjutannya ini yang luar biasa. Karena sholawat bukan hanya dilakukan oleh manusia, tapi ia juga dilakukan oleh para malaikat. Bukan hanya dilakukan oleh malaikat, bahkan sholawat menjadi satu-satunya ibadah yang sebelum Allah perintahkan makhluknya untuk melakukan itu Allah sudah melakukan itu. Wah, nanti kita bisa menggali lebih dalam dari Habib Salim berkenaan dengan kedahsyatan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu luar biasa itu. Bahwa sesungguhnya Allah menyatakan bahwa dia sudah berselawat dan malaikat juga sudah berselawat. Jadi seakan-akan Allah sudah bilang aku sudah berselawat. Para malaikat berselawat. Nah, setelah itu baru Allah menyatakan ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi kebangetan kalau sampai ada hamba Allah mengaku mukmin muslim tapi enggan berselawat, itu keterlaluan. Makanya kita ketahui ada sebagian ulama yang kemudian menyatakan bahwa hukum selawat adalah wajib. Jadi berselawat kepada Rasulullah itu hukumnya wajib. Yang jadi persoalan itu kapan?
Makanya nanti para ulama biasanya berbeda pendapat kalau ia wajib, ya apakah sudah yujzi bi sholatin wahidah, cukup orang seumur hidup salawat satu kali maka sudah gugur kewajiban itu, atau tidak. Nah, tapi kita tentu tidak masuk ke situ karena ya saban hari kita sholat 5 waktu, di dalamnya sudah ada sholawat. Nah, jadi yang pertama harus diketahui bahwa sholawat ini ibadah yang dahsyat karena ia menjadi satu-satunya ibadah yang bahkan Allah ketika memerintahkan sholat tidak menyebut seperti itu. Sholat 5 waktu. Ketika Allah memerintahkan puasa, enggak nyebut seperti itu. Allah hanya nyebut kutiba alaikumusiyam. Jadi enggak disebut bahwa Allahnya udah puasa, malaikat udah puasa, ayo kalian puasa. Kan enggak seperti itu. Zakat enggak begitu, yang lain enggak begitu. Hanya sholawat. Yang dinyatakan Allah sudah yusalluna ala nabi. Innallaha malaikata yusalluna ala nabi. Setelah itu baru dia nyampaikan, wahai orang yang aku beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi luar biasa bagaimana sholawat diposisikan seperti itu. Saya tidak akan memperpanjang, nanti akan kita gali lebih dalam dari Habib Salim. Yang berikutnya berkenaan dengan bagaimana sholawat kemudian dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi jalan bagi terkabulnya doa. Yang pertama berkenaan dengan menjadi sarana untuk mendekatkan diri, tentu saja iya. Karena kita tahu ada cinta segitiga itu ya. Allah, Rasulullah, kita. Dan rumusnya sudah jelas. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi Allah berfirman kepada Rasulullah, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu. In kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian memiliki mahabbah kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Aku jamin, Allah jamin, yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Nah, itu kan jadi cinta segitiga itu. Allah, Rasulullah, kita. Nah, jadi luar biasa memang. Kalau kemudian dinyatakan sholawat menjadi sarana mendekatkan diri, wah tentu saja. Karena ia menjadi bukti kepatuhan kita kepada Allah. Dan kalau bukan lewat Rasulullah Muhammad SAW, kita bisa apa? Kita Rasulullah menjadi Rasul yang membawa risalah, membawa pesan dari Allah, menyampaikan ke kita. Rasulullah ke sahabat, sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in, tabi'in. Terus demikian dari generasi-generasi sampai kita bersyukur Allah beri hidayah untuk kemudian mematuhi perintahnya. Dan salah satu perintah terutama dari Allah dicontohkan oleh Rasulullah, diminta kita untuk berselawat kepada Rasulullah SAW. Makanya pas kalau kemudian sebagian ulama, saya suka menggunakan analogi bahwa sholawat buat doa kita itu semacam perangko ya, atau ongkos kirim, ongkos kirim. Jadi kalau doa kita itu suratnya atau paketnya, Allah itu tujuannya. Nah, ketika kita berdoa kepada Allah, itu ongkirnya, itu sholawat. Makanya kita ketahui betapa ulama menegas-negaskan itu. Kalau engkau berdoa, jangan lupa di depannya pasang sholawat, di ujungnya pasang sholawat. Jadi di depannya jangan lupa menyebut sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, di belakangnya juga menyebut sholawat. Makanya terlalu banyak dalil, bertumpuk-tumpuk dalil yang disampaikan oleh Rasulullah, dan kemudian kita ketahui betapa sholawat itu sangat penting, luar biasa pentingnya. Dan sudah saya sampaikan, kebangetan apabila orang mengaku sebagai pengikut Rasulullah tapi nggak suka atau malas berselawat, karena kita sebenarnya yang membutuhkan selawat itu. Karena itu tadi, ia menjadi semacam ongkos kirim ketika kita memanjatkan doa. Lalu yang berikutnya berkenaan dengan adab-adab tentu saja, gitu ya, karena selawat yang disebut adalah nama manusia paling mulia. Jadi khairul anbiya wal mursalin, khairul anam. Yang di sebuah hadis yang sangat terkenal itu, walaupun suka dianggap kontroversial, laulaka ma khalaqtul aflaq. Seandainya bukan karena engkau, wahai manusia mulia, aku nggak akan menciptakan semua yang selain aku. Itu kan luar biasa. Betapa Allah sampai mendudukkan Rasulullah di makom setinggi itu, lalu kita diminta untuk berselawat kepada beliau. Makanya dari kecil kita suka mendengar analogi bahwa kalau ada orang bertanya kepadamu, nak, mengapa nabimu itu di Allah perintahkan kita untuk mendoakan, berselawat kepada beliau, apakah
Rasulullah itu kurang diselawati? Apakah Rasulullah itu kurang didoakan apabila selawat itu diartikan sebagai doa? Itu sama sekali bukan seperti itu. Karena dalam kitab judulnya An-Nabi itu disebutkan bahwa bedanya solawat yang kita lakukan dengan solawat yang Allah lakukan, bedanya solawat yang kita lakukan dengan solawat yang malaikat lakukan adalah apabila Allah berselawat kepada Rasulullah sebagai tanda cinta dan kemuliaan Rasulullah, apabila para malaikat berselawat kepada Rasulullah sebagai doa, kita berselawat ke Rasulullah sama sekali bukan pada posisi kita untuk mendoakan beliau. Karena bahkan seandainya tidak ada sepotong pun manusia mendoakan Rasulullah, beliau tetap mulia demi Allah. Makanya posisi kita berselawat ke Rasulullah adalah seperti orang yang memasukkan air ke gelas yang sudah penuh. Jadi Rasulullah sering digambarkan sebagai gelas cawan yang sudah penuh dengan air. Nah, ketika kita mendoakan beliau, seakan-akan kita menuangkan air ke cawan itu. Dan kita tahu cawan gelas apabila sudah penuh diisi air, pasti airnya akan tumpah. Sebenarnya tetesan air itulah yang kita harapkan. Nah, jadi kemudian kalau kemudian ditanyakan bagaimana adabnya, para ulama tentu menjelaskan sholawat harus disampaikan dengan penuh adab. Adab lahir maupun adab batin tentu saja. Adab lahir kita bisa pelajari di fikih-fikih, bersih dari hadas, menghadap kiblat dan seterusnya. Tapi tentu yang jauh lebih penting adalah adab batin. Karena kalaupun ada ulama yang menyatakan bahwa bahkan sholawat yang dipanjatkan tidak ikhlas pun ia tetap diterima. Tapi tentunya naif apabila kemudian kita berselawat kepada manusia terbaik, junjungan kita semua, tapi dengan hati yang buruk. Mari kita persembahkan selawat dengan hati yang baik. Jadi secara lahiriah adab dijaga, secara batiniah juga dijaga. Lalu yang keempat berkenaan dengan bagaimana selawat dapat dikombinasikan dengan amalan lain seperti zikir dan doa, tentu saja iya. Tadi sudah disebutkan, ya semacam ongkos kirim. Jadi kalau banyak doa yang ingin kita panjatkan, tapi nggak ada ongkos kirimnya, gitu ya, tentu dia nggak akan kemana-mana, nggak ada kurir yang akan membawa itu. Makanya kita harus memberi ongkos kirimnya. Ongkos kirimnya adalah sholawat. Jadi letakkan di awal, letakkan di belakang. Ya sebenarnya boleh saja diletakkan di mana saja, tapi kita tahu para guru kita biasanya mengajarkan mulailah doa dengan sholawat, tahmid, lalu sholawat, setelah itu tutuplah doa dengan sholawat. Lalu yang terakhir, ini sudah lewat 15 menit, berkenaan dengan tantangan yang mungkin dialami dalam mengamalkan sholawat, ya tentu saja kita tahu ya, kita manusia biasa, ada malasnya, ada futurnya. Jadi ibadah kalau dirutinkan penyakitnya itu kan dianggap biasa, gitu ya. Ah, sekarang begini, besok begini, kemarin juga begini, ya itu muncul dianggap biasa gitu. Padahal enggak seperti itu. Makanya baik gitu di buku yang saya tulis ini, Shalawat Jalur Langit, di dalamnya kita bisa latihan. Jadi ada tabel yang bisa diisi, tantangan untuk melakukan sholawat sekian kali setiap berapa hari. Nah itu sekedar contoh saja. Jadi kalau kita rutinkan tentu saja baik gitu ya, baik di pagi hari, di tengah hari, ataupun di malam hari atau sebelum tidur, silahkan dirutinkan. Sholawat yang mana saja silahkan pilih, pilihannya banyak, tapi insya Allah semuanya baik. Demikian dari saya, maaf apabila agak terlalu panjang. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sangat luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Fuad tadi, berkaitan dengan asal kata dari solawat, lalu maknanya, adab-adabnya, lalu membahas secara spesifik secara spesifik materi yang ada di dalam buku Solawat Jalur Langit ini. Nah, tadi ada hal yang menarik juga yang disampaikan oleh Ustadz Fuad ya di akhir, bahwa di sini di buku ini juga terdapat latihan-latihan ya atau tantangan supaya kita itu terbiasa untuk bersolawat ya. Jadi ada tracker ketika kita mengamalkan sesuatu, biasanya itu tantangannya adalah tidak tercatat dengan baik, sehingga
ya mungkin hanya 1 atau 2 kali saja kita melakukan, setelah itu ya sudah tidak melakukan kembali. Nah, baik, berhubung Habib Salim sudah bergabung bersama kita, Alhamdulillah. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar, Bib? Nggih, terdengar, terdengar. Baik, Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa dengan Antum walaupun secara virtual. Nggih. Nah, tadi sudah disampaikan, Bib, oleh Ustadz Fuad terkait dengan apa namanya adab-adab bersolawat, lalu apa saja yang dibahas di buku ini, lalu terkait dengan pentingnya kita bersolawat, gitu, mengapa Allah itu sampai memberikan ayat innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi. Nah, nanti mungkin bisa dijelaskan juga nih, Bib, terkait dengan keutamaan solawat berdasarkan hadis-hadis, lalu menyampaikan kisah-kisah nih, Bib. Menarik ini sepertinya. Orang-orang yang mengalami keajaiban atau mengalami sebuah pertolongan itu setelah dia itu mengamalkan solawat, gitu. Bisa juga ditambahkan macam-macam bacaan solawat ini, Bib. Kita sudah mengenal beberapa jenis bacaan solawat, nanti bisa ditambahkan juga oleh Antum. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan pada Habib Salim untuk menyampaikan mauidhahnya dan juga materinya. Monggo, Bib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani bihaqqi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin, kami hormati, kami ta'zimi guru kita bersama Ustadz Fuad yang termasuk penulis buku Sholawat Jalur Langit. Ini bukunya ada di saya, dan jujur dari tadi pagi, jadi saya karena hari ini lagi berada di Banjarmasin, ada kegiatan di sini juga sekalian menghadiri haul daripada guru sekumpul, tiba tadi sore, dan alhamdulillah dari pagi tadi, jadi saya lagi menunggu pesawat, di ruang tunggu saya baca buku ini. Ya, kemudian juga ketika di pesawat saya juga baca buku ini. Kemudian setelah transit di Makassar saya juga baca buku ini. Yang jelas Masya Allah saya baca banyak sekali keutamaannya, manfaatnya buat para pembaca, dan sangat menarik. Karena memang beliau menggunakan bahasa-bahasa yang ringan, Ustadz Fuad, menggunakan bahasa yang bisa difahami oleh semua kalangan, baik muda maupun tua, orang yang paham bahasa yang mungkin agak sulit. Nah, ini agak sulit memahami bahasa yang sulit. Nah, ini Ustadz Fuad bikin bahasanya ringan sekali. Jadi mungkin sangat bagus. Dari awal beliau sudah mengawali dari buku ini tentang daripada sholawat itu, apa manfaat-manfaatnya, kemudian kita ketika memperbanyak sholawat di hari-hari tertentu, kemudian juga dengan sholawat juga itu adalah penarik seluruh kebaikan yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi kalau seandainya kita ingin menginginkan kebaikan, maka dengan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya hari ini cukup ya luar biasa capek karena emang tadi malam acara sampai larut, kemudian langsung ke bandara, kemudian sampai dengan sekarang ini juga belum istirahat. Ya, tapi alhamdulillah moderatornya wajahnya berseri-seri. Saudara Imam Syafi'i ya. Kemudian Ustadz Fuad juga tadi alhamdulillah menyampaikan dengan penuh semangat. Ya berapi-api. Saya khawatir sayanya yang berair-air nih. Baik, alhamdulillah. Jadi kalau kita melihat daripada sholawat kepada Nabi Muhammad, saya sebenarnya banyak pengalaman pribadi tentang sholawat kepada Nabi. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa tidak ada ibadah yang memang Allah itu menjalankan ibadah itu bersama kita. Artinya sebelum pun kita melakukan, tapi Allah yang sudah melakukan terlebih dahulu. Mungkin Ustadz Fuad telah sampaikan, ketika Allah yang sudah bersolawat, kemudian
para malaikat mengikuti Allah Ta'ala, kemudian diperintahkan kepada kita orang-orang beriman. Jadi ini sebenarnya bukan hanya berbicara tentang keistimewaan baginda Nabi Muhammad SAW, tapi memang berbicara tentang manfaat sangat besarnya daripada sholawat kepada Nabi SAW untuk diri kita. Nah, sehingga saya melihat dari hadis-hadis begitu banyak tentang sholawat, kata para ulama sebenarnya cukup keutamaan salawat itu dengan satu ayat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Satu ayat ini sudah cukup untuk menjelaskan kepada kita seluruh keutamaan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis-hadis menjelaskan tentang keutamaan salawat ini, ada di dalam satu riwayat yang Nabi SAW sampaikan, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyrah. Di dalam kitab ini juga disebutkan tentang keutamaan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang salawat kepadaku satu kali, maka Allah berikan kepada dia 10 kebaikan, 10 pahala. Kemudian dalam kitab ini juga disebutkan, man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra wa hatta anhu asyra khati'at wa rafa'ahu biha asyra darajat. Orang yang baca salawat kepadaku satu kali, kata Nabi, maka Allah Ta'ala akan berikan dia salawat, artinya berikan rahmat, kebaikan, pahala kepadanya 10 kali, dan Allah akan gugurkan darinya 10 dosa dan kesalahan, dan Allah akan angkat darinya 10 derajat dengan sholawat itu. Artinya sholawat ini sangat menarik kebaikan di dalam kehidupan, sehingga orang yang kalau dia selalu rutinitasnya dia dengan sholawat, gak akan kenal galau, gak akan pernah dia merasakan beban itu berat dalam hidupnya, karena memang dia selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang dengan sholawat kebaikan itu datang dalam diri kita. Dengan sholawat Allah turunkan rahmat, kasih sayang. Sehingga masalah yang besar di dalam diri kita yang kita dapatkan itu terasa kecil. Karena memang hati kita yang dilapangkan oleh Allah Ta'ala dengan berkat sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan sholawat ini, kita kalau berdoa, salah satu yang disebutkan tadi mungkin juga oleh Ustaz Fuad, mohon maaf saya agak terlambat masuk, disebutkan bahwasannya ad-du'a'u mahjubun. Doa itu dia terhijab. Hatta yusalli ala Nabi Muhammad SAW, sampai dia bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya doa itu tidak mungkin akan terangkat, doa itu tidak mungkin diterima oleh Tuhan, sampai dia bersalawat kepada Nabi. Jadi salawat ini adalah kunci, atau bisa kita katakan miftah, untuk supaya doa kita cepat terkabul dan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang saya hormati, saya muliakan, saya dari sholawat ini ada beberapa keutamaan. Ya, waktu itu Sayyidina Ubay bin Ka'ab ketika datang kepada Nabi, kemudian dia katakan, ya Rasulullah, saya memperbanyak sholawat kepadamu. Maka Nabi katakan kepada dia, idzan tukfahammak wa yukfar laka dzambuk. Kalau begitu dosamu dihilangkan oleh Allah, dihapuskan oleh Allah, kemudian rasa galaumu, stresmu juga diangkat oleh Allah Ta'ala, dihilangkan oleh Allah. Sehingga memang kata para ulama, tidak ada yang paling ampuh bisa menghilangkan galau selain sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu cara. Sehingga sangat menarik ketika Ustadz Fuad ini menulis bahwasanya sholawat itu termasuk jalur langit. Sholawat jalur langit. Artinya sholawat bisa meraih hajat dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja teman-teman, saya mungkin melihat di kitab ini sungguh luar biasa ya keutamaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita yang mungkin masih derajat ya awam ya seperti saya, itu sholawat itu dikarenakan ada sesuatu. Jadi mungkin sholawat saya mungkin ada hajat, mungkin karena stres, mungkin karena galau. Jadi saya berharap dengan sholawat itu saya bisa menghilangkan stres dalam hidup saya, bisa menghilangkan kegalauan dalam hidup saya. Itu mungkin derajatnya orang awam, ya seperti saya ini. Nah, sehingga memang tingkatan-tingkatan orang-orang yang sudah mendapatkan derajat sholawat, itu mereka tidak lagi membaca sholawat dikarenakan ingin supaya hidup mereka itu hilang dari masalah. Bukan itu tujuannya. Ini mereka yang sudah mendapatkan derajat yang tinggi. Karena permisalan yang sederhana, kalau seandainya kita misalnya punya uang 1M, kemudian kita beli permen 5 biji misalnya. Bagaimana uang 1M beli permen 5 biji? Maka ini sesuatu yang mahal yang kita punya, kita beli dengan
Sesuatu yang mahal itu adalah sesuatu yang rendah, sesuatu yang ringan, sesuatu yang tidak berharga. Maka kata para ulama ini sangat disayangkan. Sholawat yang kita bacakan, yang kita harapkan adalah rumah yang kita inginkan, motor yang kita inginkan, mobil yang kita inginkan. Maka ini semua adalah hal-hal yang tidak baik. Sholawat yang mereka baca itu adalah mengharapkan kedekatan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi bilang, "Aulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alaihi salatan." Orang yang paling dekat bersamaku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak sholawat kepadaku ketika di dunia. Artinya, orang yang banyak sholawat kepada Nabi, dia pasti akan bersama Nabi SAW. Kalau sudah bersama Nabi, pasti dapat syafaat Nabi. Kalau sudah dapat syafaat Nabi, pasti masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Sehingga teman-teman semuanya, dari berbagai macam hadis tentang sholawat kepada Nabi, baik itu doa bisa diijabah oleh Allah, kemudian juga dosa akan diampuni, kemudian juga diangkat derajat. Kalau diangkat derajat berarti kemudahan Allah berikan di dalam kehidupan dia. Intinya kalau saya jelaskan semuanya sudah ada di sini nanti. Ya, kalau bisa, insya Allah ini termasuk banyak sekali keutamaan yang dijelaskan oleh Ustaz Fuad. Jazakumullah khair atas buku yang sangat bermanfaat ini. Kemudian teman-teman, saya banyak memiliki daripada kisah-kisah yang memang ditulis dalam kitab-kitab para ulama mengenai masalah sholawat kepada Nabi. Ada satu kisah yang dikisahkan kisah nyata dari salah seorang ulama namanya Al-Imam Muhammad Adnan Al-Afyuni. Beliau sudah wafat. Beliau menceritakan tentang satu kisah, ada seorang ahli ibadah, termasuk ahli ibadah. Dia waktu itu berangkat umroh. Ketika dia berangkat umroh bersama istrinya, bersama anak perempuannya, akhirnya dia berangkat sampai di perjalanan umroh. Kemudian setelah melaksanakan ibadah umroh, dia pergi ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Sampai di kota Madinah, semua barang-barang berharganya termasuk uangnya dicuri sama orang, dirampok. Akhirnya dia stres, bagaimana ini? Uang saya dirampok, saya tidak punya uang lagi. Akhirnya ketika itu dia teringat bahwasannya orang yang ketika baca sholawat kepada Nabi, maka Nabi SAW mendengar sholawat itu dan Nabi SAW menjawab. Ya, kita tahu berbagai macam hadis yang disebutkan, ya, man shalla alayya illa raddallahu alayya ruhi fa aruddu alaihi salam. Barang siapa yang berikan kepadaku sholawat dan salam, maka aku akan berikan kepadanya, Allah akan kembalikan kepadaku ruhku dan aku akan balas salamnya kepadaku. Nah, intinya dengan berbagai macam hadis yang saya sampaikan tadi, menghilangkan galau, menghilangkan masalah yang ada dalam kehidupan. Akhirnya dia datang ke Raudhah. Ketika dia di Raudhah, dia sholat di situ, kemudian dia duduk berdoa, dan tiba-tiba dia ketiduran. Ketiduran sejenak, nggak lama. Ketika ketiduran, dalam kondisi duduk, dia bermimpi. Artinya memang dia tidak punya uang sama sekali, dia bingung. Masuk ke hotel, nggak ada uang. Kemudian dia akan sewa hotel ini kan, ya kalau dia misalnya tidur di pinggir jalan ya masih wajar, laki-laki, tapi kasihan ibunya, kasihan istrinya, kasihan anak perempuannya. Akhirnya ketika itu dia duduk, kemudian dia tertidur dan ternyata dia bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpi itu Nabi bilang, saya akan tolong kau, saya akan bantu. Apa masalah? Mimpi Rasulullah, saya punya masalah, saya punya istri, saya punya anak perempuan, gak mungkin saya tidurkan mereka di luar. Saya tidak punya uang, saya dirampok, wahai Rasulullah. Maka kata Nabi, engkau nanti setelah bangun tidur ini, engkau pergi kepada Uthman. Dia berada di pintu sekian. Kan kita tahu di Madinah itu kan ada pintu sekian, pintu 200 sekian. Pergi di pintu sekian, cari nama Uthman. Cari nama Uthman, pergi sama dia. Dan kamu sampaikan kepada dia, salam dari saya, kata Nabi. Sampaikan kepada dia, salam dari saya. Akhirnya Nabi SAW sampaikan demikian. Abid ini orang ini bernama Abid, disebutkan oleh Syekh Muhammad Adnan Al-Afyuni. Abid ini dia bangun, kemudian dia berdiri, kemudian langsung dia menuju kepada pintu yang di mana di situ ada Uthman yang disebutkan Nabi SAW. Tapi Nabi pesankan kepada dia, engkau nanti ketemu Uthman, bilang sama Uthman, salam dari saya. Ini Nabi pesankan kepada dia di dalam mimpi. Bilang sama Uthman, saya kirim salam. Dan sampaikan kepada Uthman, sholawat yang dia selalu bacakan setiap hari 1000 kali,
telah tersampaikan kepadaku. Dan sampaikan kepada Utsman, dia harus bantu engkau karena engkau sedang punya masalah. Akhirnya dia datang kepada Utsman. Afikum Utsman, adakah di antara kalian Utsman? Maka kata Utsman, iya saya. Kenapa? Dia bilang, wahai Utsman, tadi saya di Raudhah bermimpi berjumpa dengan Nabi SAW. Kaget Utsman. Oh, dan Nabi SAW yukriuka salam. Nabi kirim salam sama kamu. Wow, kaget ini si Utsman. Terus, dan kata Nabi, sholawat engkau yang engkau selalu baca setiap hari 1000 kali, itu tersampaikan kepada beliau. Dan engkau harus bantu saya, karena saya sekarang sedang mendapatkan musibah. Hanya ketika mendengar itu, Utsman bilang, oke. Kayaknya pembicaraan ini tidak cocok di sini. Kita masuk kantor dulu. Akhirnya diajak ke kantor. Ditanya lagi sama Utsman, tolong kamu ceritakan lagi bagaimana kisah kamu jumpa sama Nabi. Dia bilang, iya saya jumpa sama Nabi SAW. Nabi SAW kirim salam kepada engkau. Nabi SAW kirim salam kepada engkau. Kemudian Nabi SAW sampaikan setiap hari sholawat engkau setiap hari 1000 kali itu diterima oleh beliau. Kata Nabi, engkau harus bantu saya karena saya sedang dapat musibah. Kata Utsman, kayaknya tidak cocok di sini. Kita masuk ke mobil aja. Diajak ke rumahnya si Utsman. Di dalam mobil ditanya, bagaimana mimpimu tadi? Tolong ceritakan lagi. Kata si Abid, saya jumpa dengan Nabi. Nabi kirim salam sama kamu. Dan sholawat kamu setiap hari 1000 kali diterima oleh beliau. Dan kata Nabi, engkau harus bantu saya karena saya sedang dapat musibah. Sampai di dalam rumah, akhirnya Utsman menjamu dia makan. Kata si Utsman lagi bertanya lagi. Tolong kamu ceritakan, diceritakan lagi. Saya mimpi Nabi, Nabi kirim salam. Salawat kamu setiap hari 1000 kali diterima oleh Nabi. Dan kata Nabi, kamu harus bantu saya, karena saya sedang dapat musibah. Ya, artinya ini hadirin, ini Utsman, ini orang lain ya, orang yang ada di petugas lah yang ada di Masjid Nabawi. Dan si Abid ini yang sedang dapat masalah, jadi dia bersolawat kepada Nabi di dekat Raudhah. Kemudian dia bermimpi dengan Nabi SAW, karena dia yakin dengan memperbanyak solawat, kehidupannya, masalahnya akan dihilangkan oleh Allah. Setelah makan, duduk di ruang tamu, ditanya lagi sama Utsman, tolong kamu ceritakan kisahnya lagi. Kata Abid, saya tidak mau lagi. Kamu tanya terus. Sudah berulang-ulang saya sampaikan, Nabi kirim salam, Nabi kirim salam. Ya sudahlah, kalau kamu bantu, kalau tidak saya pulang. Kasihan anak istri saya. Saya nggak mungkin ketinggalkan mereka, sudah lumayan lama ini. Kalau kamu bantu, kalau tidak sudah saya pulang sekarang. Maka kata Utsman, sudah nggak usah marah-marah. Saya sudah percaya kepada kamu. Saya sudah percaya kepada kamu. Karena engkau sampaikan tadi, saya sudah percaya ketika engkau menyampaikan kepada saya pertama kali. Maka ditanya sama si Abid, bagaimana kamu percaya kepada saya ketika saya menyampaikan kepada kamu pertama kali kisah itu ketika saya berjumpa dengan Nabi. Maka kata si Utsman, karena tidak ada yang tahu sholawat saya 1000 kali setiap hari, kecuali sosok orang yang selalu saya kirimkan sholawat kepadanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kamu tahu itu, nggak mungkin kabar itu dari orang lain, kecuali Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian kata si Abid, terus kenapa kamu tanya ulang-ulang? Kalau kamu sudah percaya kepada saya satu kali kisah yang saya sampaikan, saya mimpi Nabi, ya seharusnya engkau langsung bantu saya. Ngapain kamu tanya ulang-ulang berulang kali sehingga membuat saya sudah capek dan mungkin saya mengira engkau tidak percaya. Kenapa kamu tanya berulang-ulang? Maka dijawab sama Utsman, ketahuilah wahai Abid, sesungguhnya aku memintamu untuk mengulang kisah itu bukan karena apapun, bukan karena aku tidak percaya, tapi karena memang aku ingin menikmati salamnya Nabi Muhammad untukku. Aku ingin menikmati salamnya Nabi Muhammad untukku. Kirim salam dari Nabi, ya Allah. Jadi sungguh luar biasa orang yang sangat cinta kepada Nabi SAW, yang mereka harapkan adalah balasan salam dari Rasul SAW. Dan itu yang kita tahu, bahwasannya setiap sholawat dan salam yang kita sampaikan kepada Nabi selalu dibalas oleh beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga perlu kita ketahui, semakin orang itu memperbanyak sholawat, maka semakin Nabi SAW kenal dengan dia. Sehingga dalam kitabnya Ustadz Fuad ini, buku beliau sampaikan kenapa orang itu dengan memperbanyak sholawat, dia adalah orang yang paling dekat bersama Nabi. Karena memang dengan sholawat itu Nabi semakin kenal dengan dia. Orang semakin banyak sholawatnya, semakin dikenal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya saya kasih contoh, misalnya teman-teman selalu kirim salam kepada saya setiap hari 1000 kali. Otomatis saya penasaran, siapa yang sholawat setiap hari sama saya ini 1000 kali? Mungkin kalau hanya kirim salam sama saya 1 kali, 2 kali, ya saya nggak perlu tahu. Mungkin karena banyak orang yang kirim salam misalnya sama saya.
Ketika ada orang yang kirim salam sama saya setiap hari 1000 kali, mengirimkan pesan sama saya setiap hari 1000 kali, maka saya berpikir, ini siapa orangnya? Penasaran saya ingin jumpa dengan dia. Nah, begitu juga baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak kita berikan salawat dan salam kepada beliau, maka semakin beliau mengenali kita. Ya, di dunia Nabi SAW sudah kenal, di akhirat kita semakin dikenal oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang luar biasa bahwasanya dengan sholawat bisa menyebabkan seseorang itu diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ada Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, ketika itu beliau dalam posisi sedang berada di Masjidil Haram. Tiba-tiba ada orang yang dilirik oleh Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri. Ini orang duduknya baca salawat, berdirinya baca salawat, jalan ke toilet baca salawat, semua dengan salawat. Pokoknya dilihat suaranya itu kedengaran sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hanya Sufyan Ats-Tsauri ketika itu penasaran dan datang kepada orang tersebut dan bertanya. Ya, artinya pertanyaan yang sederhana, engkau dari tadi saya lihat baca sholawat terus, kamu nggak mau tahmid, kamu nggak mau baca subhanallah, nggak mau baca tasbih, baca tahmid, alhamdulillah, atau engkau baca Allahu Akbar, kenapa dari tadi sholawat terus? Maka ditanya sama orang ini, siapa kamu? Dia bilang, saya Fulan, saya Sufyan Ats-Tsauri. Oh, orang ini tidak mengenal Sufyan Ats-Tsauri, padahal Sufyan Ats-Tsauri adalah termasuk ulama yang besar tatkala itu disebut dengan ulama termasuk Amirul Mukminin fil hadis. Ya, Amirul Mukminin fi ilmil hadis. Beliau termasuk pemimpinnya umat Islam dalam urusan ilmu hadis. Ya, Sufyan Ats-Tsauri. Tapi orang ini tidak kenal. Kemudian dia bercerita, dia bilang, saya akan cerita kepada kamu. Kenapa saya dari tadi baca sholawat selalu kepada Nabi SAW. Ketika diceritakan, dia bilang, saya dulu punya ayah. Ayah saya itu dengan saya berangkat ingin menunaikan ibadah haji. Ketika dalam perjalanan, ayah saya tiba-tiba sakit. Tiba-tiba sakit. Dan saya coba untuk beristirahat dan merawat ayah saya. Tiba-tiba ayah saya itu meninggal dunia. Saya kaget. Ketika ayah saya meninggal dunia itu saya kaget dan saya bersedih. Luar biasa. Yang membuat saya sedih ketika ayah saya meninggal, wajah ayah saya itu sangat hitam. Sangat hitam menunjukkan bahwasannya ayah saya itu wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Wafat dalam keadaan tidak baik. Ya Allah, akhirnya saya waktu itu tiba-tiba sangat mengantuk. Pengen tidur di depan jenazah ayah saya dan saya ketiduran. Dalam tidur saya bermimpi berjumpa dengan berjumpa dengan ayah saya ketika itu dalam posisi sudah wafat di depan saya, tapi ini dalam keadaan tidur, saya masih dalam keadaan bermimpi. Datang satu sosok yang wajahnya itu, kata orang tersebut yang bercerita, yang tidak pernah saya melihat wajah seindah itu, yang saya tidak pernah melihat wajah seterang itu, yang saya tidak pernah melihat baju yang paling bersih daripada baju itu, pakaian yang dia pakai. Datang, kemudian orang tersebut langsung menyentuh dengan tangannya, dijalankan tangannya ke wajah ayah saya, dan seketika itu wajah ayah saya berubah menjadi sangat putih, bercahaya, bersinar. Orang tersebut langsung kembali, kemudian saya memegang jubahnya, dan saya bertanya, siapa engkau? Maka dijawab sama orang tersebut, engkau tidak tahu saya? Dia bilang, tidak, saya adalah Rasulullah, saya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak itu bertanya, artinya yang bercerita ini, kenapa dia selalu baca sholawat, anaknya. Kenapa engkau datang ya Rasulullah repot-repot ke tempat saya, melihat jenazah ayah saya, kemudian mengusap wajah ayah saya, sampai bisa menjadi putih bercahaya. Maka dijawab sama Nabi, sesungguhnya ayahmu tidak pernah berhenti untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal ayahnya itu ahli maksiat, selalu melakukan dosa, tapi memang dia memiliki rasa cinta kepada Nabi, dan dia selalu merutinkan setiap harinya dengan sholawat kepada Nabi SAW. Jadi akhir hayatnya dalam keadaan baik, ingin menunaikan ibadah haji, tapi tetap dengan dosanya. La ilaha illallah. Akhirnya pergilah Rasulullah, dan dia bangun dari tidurnya, dan dia melihat wajah ayahnya sudah sangat bercahaya atas berkat tangan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi itu. Artinya ini ke teman-teman semuanya adalah kisah yang cukup banyak sebenarnya diceritakan oleh para ulama, dan mungkin satu daripada kisah yang kita bisa tahu bersama, khususnya ini orang-orang yang selalu mengeluh dengan hutang. Sholawat ini memang sangat ampuh, luar biasa untuk melunasi daripada hutang-hutang kita. Ada satu hal yang
kisahnya ini masyhur, sangat terkenal. Ada orang yang mungkin dia waktu itu terlilit hutang. Kemudian dia datang kepada satu saudagar, orang kaya raya. Dia bilang, saya terlilit hutang, saya minta kepadamu uang. Ditanya, berapa uang yang kamu akan pinjam? Dia bilang, saya pinjam 500 dirham. Tolong berikan kepada saya 500 dirham, nanti saya akan ganti. Akhirnya dikasihlah sama saudagar ini kepada orang yang terlilit hutang. Dia bayar hutangnya, setelah itu dia bekerja. Dikasih waktu jatuh tempo oleh si saudagar ini. Sampai di waktu sudah jatuh tempo, maka saudagar ini datang dan menagih hutangnya. Kata si orang yang terlilit hutang ini, dibilang, "Hai fulan, saya tidak punya uang. Ya, saat ini saya tidak punya uang, tapi saya akan lunasi." Dibilang, "Saya tidak bisa, saya butuh. Kamu sudah berjanji akan melunasi hutangmu di tanggal sekian, di bulan sekian." Dia bilang, "Tapi saya tidak punya uang." Dia bilang, "Kamu harus lunasi, kalau tidak saya akan laporkan kamu kepada hakim, kepada qadhi ketika itu." Ya Allah, dengan rasa berat hati orang yang terlilit hutang katakan, "Ya sudahlah, kalau kamu ingin laporkan saya, silahkan. Saya akan bertanggung jawab atas kesalahan saya." Akhirnya dilaporkan kepada si hakim, kepada si wali. Kata si hakim, kata si qadhi, mohon maaf, kata si qadhi, "Kamu kenapa tidak bayar hutangnya?" Dia bilang, "Ya qadhi, saya tidak punya uang." "Terus gimana?" "Ya, saya janji memang sama dia, saya akan bayar di bulan ini, tapi saya tidak punya uang sekarang." Kata qadhi, "Berarti kamu bohong." Dia bilang, "Saya tidak bohong. Saya memang janji, tapi memang ya saya tidak punya uang. Di waktu saat ini saya tidak punya uang." Kata qadhi, "Kalau begitu engkau saya penjara." Maka kata si orang ini yang terlilit hutang, "Ya sudahlah, kalau seandainya engkau akan memenjarai saya, wahai qadhi, silahkan. Tapi saya minta satu permintaan." Akhirnya kata qadhi, "Apa permintaanmu?" "Tolong izinkan saya kembali ke rumah malam ini. Saya akan nginap dengan istri saya dulu. Biarkan saya tidur dengan istri saya, dengan anak saya. Malam ini menjadi malam terakhir kami atau saya bersama mereka." Hanya kata Kodi, "Kamu mau kabur?" Saya bilang, "Tidak, saya tidak mau kabur." Ini kisah kita bisa dapatkan di dalam kisahnya ketika itu salah satu pemimpin di masanya Turki Utsmani. Akhirnya ketika itu kata Kodi, "Kamu mau kabur?" Dia bilang, "Tidak, saya tidak mau kabur." "Terus kenapa kamu mau pergi?" Dia bilang, "Tolong izinkan saja. Saya mau tidur dengan istri saya, dengan anak saya. Malam ini saja terakhir." Kata Kodi, "Apa jaminanmu akan kembali ke tempat ini? Bisa jadi kamu lari, kamu kabur." Dia bilang, "Tidak. Saya janji, wahai Qadhi. Jaminannya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam." Ya Qadhi kaget. Maksudnya bagaimana? "Saya kalau seandainya tidak kembali besok, maka saya berjanji, saya keluar dari umat Nabi Muhammad SAW. Saya tidak jadi umat Nabi." Artinya keluar dari Islam kalau keluar dari umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ini jaminan luar biasa. Ya sudahlah kalau begitu. Terus gimana? Sudah, kamu pergi. Ya, Qadhi memiliki rasa cinta kepada Nabi. Akhirnya diizinkan pergi. Sampai di rumah, dia sampaikan kepada istri dan anaknya, "Ayah, ini sebenarnya hari ini di penjara, tapi karena diizinkan sama Qadhi, dan saya jadikan daripada jaminannya adalah Nabi Muhammad SAW, saya siap keluar dari umat Nabi Muhammad SAW kalau seandainya saya tidak kembali esok hari." Maka kata istrinya, "Karena engkau sudah jadikan jaminan itu, ya kita malam hari ini tidaklah tidur kecuali memperbanyak sholawat kepada Nabi." Akhirnya istri dan suaminya ini yang terlilit hutang memperbanyak sholawat kepada Nabi, sholawat sampai mereka ketiduran. Ternyata ketika tidur, suaminya ini yang terlilit hutang bermimpi berjumpa dengan Nabi SAW. Nabi katakan kepada dia, "Wahai fulan, kamu terlilit hutang?" Dia bilang, "Iya, saya terlilit hutang." "Kamu besok datang kepada wali, wali itu gubernur. Datang kepada wali, bilang kepada si gubernur ini, bilang kepada pemimpin ini, bilang sama dia, dapat salam dariku. Kalau seandainya dia minta bukti, maka sampaikan kepada dia, buktinya adalah engkau setiap malam bersolawat kepada Nabi 1000 kali." Ini apa namanya, salah satu amalan luar biasa, solawat 1000 kali ini. Dari dulu kisah-kisah para ulama itu solawat 1000 kali. Ini jumlah yang artinya ya sudah lumayan banyak lah. Dia bilang, bilang sama dia solawat kalau dia minta bukti, bilang solawatnya dia setiap hari 1000 kali itu diterima. Dan tadi malam dia agak ragu, solawatnya kayaknya kurang 10. Dan dia sebelum tidur itu pasti baca solawat si gubernur ini 1000 kali, tapi tadi malam dia kayak bingung, masih ada sisa 10, ya apakah sudah dibaca atau tidak, apa kurang atau lebih, dan lain sebagainya. Intinya dia ragu dengan jumlah sudah pas 1000 atau tidak. Sampaikan begitu kalau seandainya dia tanya buktinya. Akhirnya si fulan ini yang terlilit hutang, dia bangun dan
dia langsung datang kepada si wali, si gubernur, minta kepada asistennya jumpa, akhirnya diizinkan, kemudian dia sampaikan, wahai gubernur, saya tadi malam jumpa sama Nabi. Kaget si gubernur. Dan Nabi SAW kirim salam sama kamu. Wah, luar biasa. Apa buktinya? Dia bilang, buktinya engkau setiap sebelum tidur, setiap malam, itu baca sholawat 1000 kali. Kecuali tadi malam engkau juga kayaknya agak ragu, sholawat saya sudah 1000 atau belum. Nabi sampaikan kepada saya, betul atau tidak? Kamu tadi malam ragu. Kaget ya. Iya, tidak ada yang tahu salawat saya 1000 kali setiap hari, kecuali Nabi SAW yang selalu saya kirimkan salawat kepadanya. Dan yang kedua, tadi malam betul saya ragu. Ini sudah 1000 atau tidak? Masya Allah. Maka si gubernur tanya, apa hajat kamu? Dia bilang, saya terlilit hutang. Tolong bantu saya. 500 dirham hutang saya terlilit hutang. Akhirnya ketika itu langsung dia katakan, ya sudahlah. Kalau memang engkau terlilit hutang, ini ada 500 dirham, dikasih kepada orang yang terlilit hutang tersebut. Kemudian diambil lagi 2000 dirham, dikasih kepada orang yang terlilit hutang itu. Subhanallah, ketika itu diambil, kemudian dia bawa dengan sangat senang, berterima kasih kepada gubernur, kemudian dia jalan. Sampai di perjalanan dia lari kepada Qadhi, ingin datang kepada Qadhi, karena memang dia janji akan datang kepada Qadhi. Sampai di rumahnya Qadhi langsung memeluk dia dan menangis. Kaget. Tanya, engkau kenapa? Dia bilang, Qadhi, saya ini mau datang, mau bayar hutang saya kepada si saudagar itu, supaya engkau tidak memenjarakan saya lagi. Kata Qadhi, sudah enggak usah. Saya tadi malam jumpa dengan Nabi. Dan kata Nabi kepada saya, kalau seandainya saya membantumu, maka saya akan mendapatkan syafaat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Si Qadhi juga ternyata jumpa sama Nabi. Hanya si Qadhi kasih kepada orang tersebut, kepada orang yang terlilit hutang sebanyak 500 dirham. Sudah 3000 dirham. Hanya dia lari lagi. Dia lari kepada saudagar itu. Sampai di rumahnya saudagar, dia bilang, saya ingin bayar hutang saya. Kata saudagar, nggak usah, saya tadi malam jumpa sama Nabi. Ternyata si saudagar juga jumpa dengan Nabi. Dan kata Nabi, kalau seandainya saya ridho, saya nggak lagi nagih hutang saya kepada kamu, maka saya akan dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Dia bilang, Masya Allah. Setelah itu dijamu makan, kemudian ditambah lagi 500 dirham. Masya Allah. Jadi 3.500 dirham. Jadi yang tadinya seharusnya harus bayar hutang, tapi ternyata hutangnya jadi lunas, dan dia dapat tambahan lagi, luar biasa hutangnya lunas dan dapat tambahan sebanyak 3.500 dirham. Ini manfaat daripada sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Faqir sendiri mendapatkan banyak keistimewaan dari sholawat Nabi. Saya itu ketika mungkin ada sedikit kesumpekan di dalam kehidupan, saya pernah dapat satu masalah di dalam kehidupan saya. Ya, pokoknya masalah besar. Yang waktu itu memang saya sangat terpukul luar biasa. Dan saya harus membayar sesuatu ketika itu. Ya, saya ditipu. Kemudian saya tidak punya apapun kecuali saya langsung teringat sholawat kepada Nabi. Ketika itu saya baca sholawat kepada Nabi. Saya baca kepada Nabi kepada beliau dengan adab yang disampaikan tadi oleh Ustaz Fuad. Ya, dan cara berwudu. Ya, kalau bisa kita menghadap kiblat, kita hadirkan sholawat dengan rasa rindu kepada Rasulullah SAW. Saya baca. Masya Allah, ketika itu orang telepon kepada saya, kemudian mengatakan, saya ini lihat antum kayaknya punya problem. Saya cuma senyum, tertawa sama dia. Ketika itu saya bilang, iya. Dia bilang, coba ceritakan apa masalahmu. Saya ceritakan, padahal saya tidak pernah curhat sama dia sama sekali, tidak pernah saya bicara sama dia. Tiba-tiba dia telepon. Akhirnya bilang, sudah, saya akan bantu, dan tidak usah pikir. Dan ini saya kasih kepada kamu tanpa kamu hutang kepada saya. Subhanallah. Padahal jumlahnya waktu itu jumlah sangat besar. Saya ingat sekali. Hanya saya ambil, saya bilang, Masya Allah, luar biasa sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Cuma kadang-kadang, kita ini kurang yakin. Kalau baca sholawat, dikabulkan gak ini? Padahal itu sudah dijanjikan sama Nabi. Ya, dijanjikan. Ya, di dalam berbagai macam riwayat tentang sholawat kepada Rasul SAW. Dan dengan sholawat, insya Allah, juga bisa sangat mempermudah kita bisa berjumpa dengan Rasul SAW. Termasuk Sayyidi Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa, itu beliau setiap hari baca salawat 5.000 kali. Habib Mundir baca salawat setiap hari 5.000 kali. Dan lafaz salawat yang beliau baca adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi itu lafaz salawat. Itu lafaz salawatnya Imamul Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad.
dibaca sama Habib Mundir, dan Habib Mundir bermimpi dengan Nabi SAW, sehingga beliau disampaikan oleh Nabi, engkau akan berjumpa dengan saya ketika usia 40 tahun. Ya, waktu itu Habib Mundir cerita bahwasanya saya jumpa dengan Nabi Muhammad di tahun 98. Kemudian Nabi SAW sampaikan kepada beliau, ya, bercerita dengan beliau, dan Habib Mundir ingin selalu dengan Nabi. Sampai Habib Mundir minta bahwasanya saya butakan saja mata ini, yang penting saya setiap hari bisa jumpa denganmu. Kata Nabi, sabar wahai Mundir, insya Allah usia 40 tahun engkau akan jumpa dengan saya. Itu beliau kisahkan di apa namanya di YouTube beliau, di YouTube ada jamaah yang waktu itu merekam suara beliau. Akhirnya ternyata betul beliau di usia 40 tahun wafat. Dan ini orang-orang yang selalu dekat dengan Allah Ta'ala melalui wasilah bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan solawat itu mendekatkan semua hal-hal positif dalam kehidupan kita, dan yang negatif akan jauh dalam diri kita. Nah, itu insya Allah mudah-mudahan mendapatkan keberkahan begitu banyak dengan solawat. Saya rasa saya sudah lewat kayaknya ini. Saya khawatir kelebihan waktu. Ya, intinya insya Allah dengan solawat banyak sekali ya. Di sini yang jelas banyak sekali menjelaskan tentang berbagai macam solawat. Banyak sekali. Pokoknya solawat Naqsabandi, solawat Syadzili ditulis oleh Ustaz Fuad. Masya Allah. Jadi teman-teman yang mau solawat apa? Saya kayaknya memakai solawatnya misalnya Al-Fatih. Ya, misalnya solawat Istighosah. Ada semua di sini ditulis oleh beliau. Ya, jazakumullah khair. Nah, jadi intinya juga termasuk ada cara-cara untuk supaya bisa solawat. Kata para ulama, salah satu uh, kita untuk mendapatkan daripada kepastian syafaat itu adalah solawat. Minimal, kata Nabi SAW, man shalla alaiya hina yusbi ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafaati. Barang siapa yang solawat kepadaku di pagi hari 10, kemudian di sore hari 10, maka dia layak mendapatkan syafaatku. Ya, orang juga ketika habis azan membaca doa azan, maka diawali dengan sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian dia baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Maka kata Nabi, halat alihi syafaati. Maka layak orang tersebut mendapatkan syafaatku. Intinya, semua sholawat ini insya Allah bisa sangat luar biasa memberikan efek kepada kita, manfaat di akhirat. Dan sekali lagi teman-teman, kalau bisa dengan baca sholawat jangan sampai kita juga hanya berharap duniawi saja, tapi yang paling inti daripada itu semua adalah kita berharap syafaat dari Rasulullah SAW. Kalau kita berharap syafaat, insya Allah dunia itu akan terasa ringan. Akan kita dapatkan juga. Karena kalau akhirat, maka dunia akan ikut. Itu saja mungkin dari saya. Karena luar biasa sudah mungkin disampaikan oleh Ustadz Fuad, maka saya rasa cukup. Terima kasih. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih kepada Habib Salim yang sudah sangat lengkap sekali tadi menjelaskan banyak hal terkait dengan kisah-kisah orang-orang yang mendapatkan pertolongan ya dari sholawat. Bahkan tadi dijelaskan juga ini pengalaman dari Habib Salim sendiri bahwa mendapatkan kemudahan dengan bersolawat. Jadi memang ini adalah hal yang sangat penting ya teman-teman. Kita usahakan untuk selalu bersolawat. Tadi Habib mengatakan paling tidak ya 10 kali di pagi hari dan 10 kali di sore hari. Ya semoga kita istiqomah dalam bersolawat. Amin. Baik teman-teman semuanya yang ingin bertanya, saya persilakan untuk raise hand, nanti dipilih dan bisa open cam ya untuk bertanya langsung kepada Ustadz Fuad dan Habib Salim. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand. Baik, sambil menunggu mungkin teman-teman bisa ya, mungkin kalau canggung atau mungkin segan gitu dengan raise hand lalu open cam bisa ditulis saja di kolom komentar ya. Nanti saya bacakan untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Nah, baik, sambil menunggu pertanyaan ini mungkin bisa dijelaskan juga Bib. Tadi sudah sebenarnya sudah dijelaskan oleh Antum dan juga oleh Ustadz Fuad juga ya terkait dengan sholawat bahwa tidak masalah kita bersolawat untuk urusan-urusan
dunia gitu, walaupun ya memang ya jangan hanya urusan dunia. Lalu terkait misalkan ada orang yang ingin sesuatu beb gitu, ingin sesuatu yang itu 100% duniawi gitu. Apakah itu diperbolehkan atau harus ada unsur ukhrawi di dalamnya? Ini yang jawab saya Pak Ustadz Fuad. Eh, Habib dulu boleh nanti ditambahkan oleh eh, Baik. Fuad. Jadi kalau seandainya dia sholawat kepada Nabi SAW, murni memang unsurnya unsur duniawi, maka boleh-boleh saja sebenarnya. Karena memang ada beberapa riwayat yang Nabi SAW sampaikan tentang sholawat itu bahwa eh, tidaklah seseorang yang bersolawat kepadaku kecuali akan dihilangkan kegalauannya, kegelisahannya. Berarti kan yang bikin kita galau itu adalah urusan dunia termasuk. Nah, jadi sangat berpengaruh. Kemudian juga disebutkan di dalam riwayat tentang sholawat kepada Nabi SAW bahwa doa mahjubun hatta yusalli ala Nabi SAW. Doa itu termasuk mahjub, terhalangi sampai dia sholawat kepada Nabi SAW. Hanya saja memang kalau memang dia ingin minta urusan duniawi ya boleh-boleh saja. Cuman kalau murni duniawi sayang gitu loh. Karena ini kan sesuatu yang mahal sholawat. Ya tadi saya kasih permisalan. Kita punya uang 1 M, belinya permen 5 biji. Tapi kan ini kan nggak sepadan gitu loh. 1 M ambil permen 5 biji. Sayang. 1 M ya mobil Alphard kan gitu. Artinya kalau kita bandingkan lah gitu loh. Nah, jadi sholawat itu bandingannya itu sebenarnya sesuatu yang mahal. Karena sholawat ini sangat mahal. Jadi sangat-sangat sayang kalau permintaan kita hanya duniawi saja. Jadi, tapi itu juga ya kita tidak katakan salah, tapi sangat disayangkan. Cuman untuk kita masih tahapan ya membiasakan sholawat kepada Nabi, gak ada masalah lah. Kita biasakan ya karena ada unsur duniawi sama dengan orang sholat subuh itu kalau dipancing dengan bubur ayam pasti kan semangat juga sholat subuhnya di masjid. Artinya niatnya bukan, kadang-kadang bukan niat sholat subuh tapi karena ada bubur ayam atau ada bagi-bagi uang 100.000 per orang, semangat pasti dia ke masjid. Ya nggak apa-apa untuk membiasakan diri yang tadinya unsurnya duniawi insya Allah bisa menjadi ukhrawi seperti itu. Wallahu a'lam. Suaranya kayaknya mati. Imam Syafi'i. Suaranya suaranya host kayaknya mati ya. Oh ya, Mas oh ya Syafi'i maaf, mati suaranya. oh ya maaf Tat. Mohon maaf. Baik, terima kasih Habib atas jawabannya. Monggo dipersilakan kepada Ustadz Fuad untuk menambahkan. Nggak ada tambahan. Baik, baik. Iya udah sempurna. Masya Allah. Baik, baik. Ini ada pertanyaan. Saya lanjut, nggih. Bib, bagaimana dengan istilah kalau ada orang yang dia sukai tapi temannya bilang disolawatin aja, gimana tuh Bib? Ya itu sebenarnya istilah-istilah ada dan ya mulai beredar lah di medsos. Lihat mobil, ya salawatin aja dulu, salawatin aja dulu. Lihat ada yang mewah, oh salawatin aja dulu. Itu sebenarnya bagus. Itu tadi saya sampaikan bagus. Karena memang kita ada hajat, salah satu yang memudahkan hajat kita itu adalah dengan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kembali lagi, jangan sampai murni karena itu loh. Tapi dengan kita inginkan itu juga yang paling besar keinginan kita adalah mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, mendapatkan kedekatan bersama Nabi SAW di hari kiamat. Itu sebenarnya yang paling agung. Ya nggak ada masalah lah, sisipkan sedikit. Ya, cuman nanti lama-lama kalau sebagaimana disampaikan oleh guru-guru kami, yang tadinya mungkin kita orang yang masih awal dengan sholawat itu pasti niatnya itu ya supaya insya Allah bisa dimudahkan urusan, pekerjaan
kerjaan lancar, jodoh muda, ini kan apalagi ya keuangan ya stabil dengan sholawat. Tapi lama kelamaan kalau dia sudah terbiasa dengan sholawat, tujuannya bukan itu lagi. Tapi tujuannya dekat sama Rasulullah, syafaatnya Nabi Muhammad. Karena dengan akhirat insya Allah dunia ikut. Itu orang-orang yang sudah mendapatkan ya kedudukan apa ya penikmat sholawat. Ya penikmat sholawat kepada Nabi SAW. Jadi akhirat yang kita jadikan tujuan insya Allah dunia akan ikut. Tapi ini bagi orang yang sudah mendapatkan ya kenikmatan dalam bersolawat. Tapi kalau kita masih awam seperti ini ya sudah niat itu aja dulu supaya uang stabil, supaya gak galau, supaya pekerjaan lancar, itu jodohnya insya Allah dekat, itu termasuk ya nggak ada masalah. Tapi tetap di situ tetap ada niat saya ingin mendapatkan juga syafaat dari Rasulullah SAW walaupun agak bercampur dengan unsur duniawi. Wallahu alam. Baik, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bib, supaya lebih efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib Salim atas penjelasan terkait sholawat. Izin bertanya Habib soal sholawat. Apakah kurang kalau kita sholawat tapi masih belum yakin atau kita masih sering lalai dalam bersolawat? Ustadz Fuad ini. Ustadz Fuad belum jawab kayaknya. Ustadz Fuad ini harus jawab dulu nggak? Ini nanti bisa Ustadz Fuad. ditambahkan juga. Halo Ustadz Fuad. Oke, Ngomong saya apa tak ya. Nggak aneh, aneh udah nulis bukunya, Bib. Antum yang padahal, Bib. Padahal. Baik. Pokoknya keren. Saya jelaskan. Sebenarnya Ustadz Fuad sudah jelaskan juga bagaimana cara berdoa. Saya baca, alhamdulillah. Artinya saya mau di sini saya baca dulu supaya saya tahu ternyata begini penjelasannya luar biasa. Intinya kita itu kalau berdoa udzullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Doa kepada Allah dengan perasaan Allah itu akan mengabulkan doa kita. Jadi kalau kita baca sholawat, kita yakin doa itu insya Allah akan terbuka dengan sholawat. Yakin Allah ijabah. Hilangkan rasa ya pesimis di dalam batin kita, insya Allah Allah akan ijabah. Selama kita menerapkan daripada adab-adab dalam berdoa. Saya sudah sholawat ini, tapi kok kenapa doa saya tidak diijabah sama Tuhan? Ya mungkin makanannya masih haram. Bisa jadi. Kan salah satu hijabnya doa itu kan makanan yang haram. Ya mungkin juga ketika berdoa itu kita mungkin dalam berdoa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tergesa-gesa dalam doa. Ini juga termasuk. Nah, intinya kalau seandainya kita baca sholawat, semua adab-adab kita sudah terapkan. Jadi adab-adab maksudnya yang pokok ya. Misalnya ya tadi disampaikan oleh Ustaz Fuad, tapi yang menjadi paling pokok itu adabnya baca pujian kepada Allah, ya sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kemudian juga keikhlasan dalam berdoa, kemudian makanan yang halal, pakaian yang halal, minuman yang halal yang kita konsumsi setiap hari. Maka itu insya Allah akan memudahkan daripada seseorang berdoa kepada Allah cepat diijabah. Kemudian itu tadi kembali lagi kepada yakin bahwasanya doanya akan diijabah dengan sholawat itu. Kan itu janji. Pejabat saja janji kita percaya, masa Nabi janji kita nggak percaya. Ya, jadi dengan sholawat insya Allah Allah akan ijabah doa kita. Ya hilangkan rasa pesimis. Pesimis saya kayaknya nggak akan diijabah, saya ini kotor. Allah suka dengan orang merasa kotor daripada orang yang merasa ahli ibadah. Kita yang masih baru-baru ya sudah nggak apa-apa. Sholawat aja sebanyak mungkin dengan niat pensucian daripada dosa dan berharap insya Allah doa kita diijabah oleh Allah Ta'ala. Ya seperti itu, Allahu a'lam. Baik. Ustaz Fuad mungkin ada tambahan, silakan. Nggak ada, Bib. Nggak ada. Ustaz Fuad kayaknya malam ini agak sedikit ini. Jadi dikasih sama saya semua ini. Ini bagian aneh nulis bukunya, Bib. Oh iya. Oke, siap. Baik, ini dari Mbak Rantika. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz dan juga Habib, apakah ada sholawat khusus agar bisa segera berangkat umroh? Jazakallah khair. Nah ini Ustadz Fuad ini kayaknya. Ustadz Fuad tulis nggak di buku ini Ustadz Fuad agar cepat berangkat umroh? Spesifik nggak ada. Tapi kayaknya antum punya pengalaman, Bib. Tafadhol, Bib. Saya gini, sebenarnya ini pengalaman pribadi.
Kalau nggak salah 5 bulan apa 6 bulan yang lalu. Jadi waktu itu saya di acara di Sulawesi Tengah. Sebenarnya saya ini anu ya, ini cepat dipanggil untuk umroh insya Allah. Buat teman-teman ini coba diamalkan. Jadi saya jalan pulang dari acara itu, acara malam, besok pagi saya sarapan di acara di apa namanya yang ngundang saya. Setelah itu saya pulang. Ba'da zuhur saya ingat. Sepanjang jalan itu saya ingat jam 1 siang. Saya lihat jalan, saya di mobil, saya lihat jalan, saya bilang ya Allah, oh, kasihan Nabi Muhammad. Tiba-tiba saya rindu sekali sama Nabi. Rindu luar biasa, rindu sekali luar biasa. Sehingga saya lihat jalan itu, saya bayangkan ya Allah, saya ini enak pakai mobil, Masya Allah pakai AC, Nabi panas-panasan, naik unta, dilempari batu, saya dijamu dengan jamuan luar biasa. Saya sampai nangis, sampai di mobil itu suara saya terdengar sama anak-anak yang bawa mobil sama yang sering ikut sama saya nangis. Saya baca sholawat, sambil baca sholawat, sampai saya capek. Ngantuk sekali, capek, sudah ngantuk, saya mau istirahat, handphone saya matikan, saya ingat sekali, saya matikan handphone, saya taruh, saya tidur. Artinya sudah selesai sambil sholawat, saya tidur, saya bangun jam 2, saya ingat 1 jam itu saya tidur. Saya buka handphone, ada yang WA, Assalamualaikum Habib, gitu WA-nya. Saya ingat sekali, saya jawab, ini kawan juga, saya jawab, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Beliau termasuk apa namanya rektor, kawan saya, universitas. Akhirnya waktu itu saya bilang Waalaikumsalam, ya Pak. Habib mau umroh nggak? Wallahil azim. Habib mau umroh nggak? Saya kaget. Waduh, saya bilang siapa yang nggak mau umroh? Kirim paspornya Habib 2 minggu. Insya Allah 2 minggu lagi kita berangkat. Wallahi, itu saya kaget, saya nangis, tambah nangis. Jadi ternyata mungkin dari pengalaman itu, kalau ingin kita dipanggil untuk berangkat umroh, baca sholawat dibumbui rasa rindu. Baca sholawat dibumbui rasa rindu. Itu sangat-sangat luar biasa. Karena kita kan umroh itu kan ziarah ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita baca sholawat, ya Allah rindu sama Nabi. Insya Allah dipanggil sama Nabi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin pengalaman pribadi saya. Nggak sampai 6 bulan lagi lalu. Alhamdulillah saya berangkat diajak privat lagi. Berangkatnya privat. Wow, jalannya cuma berapa orang. Masya Allah. Gas. Alhamdulillah. Gratis lagi. Alhamdulillah. Ini salah satu yang pengalaman saya rasakan. Ya, insya Allah mudah-mudahan itu sangat luar biasa dan ampuh untuk kita bisa bisa berangkat umrah. Jadi sholawat dibumbui rasa rindu kepada Rasulullah SAW, ingin ziarah kepada beliau. Baik, terima kasih Beb. Jawaban yang sangat luar biasa sekali ini. Untuk kita yang sangat ingin nih untuk umroh ini teman-teman bisa dicoba ini tips dan sudah teruji ini dari Habib Salim langsung ya. Jadi ini tidak hanya teori, tidak katanya-katanya ya, tapi memang sudah terbukti itu. Silakan teman-teman dicoba bersolawat dengan kerinduan penuh gitu ya, ingin ke tanah suci, ingin berziarah kepada Rasulullah. Insya Allah ini ada garansinya dari Habib ini. Garansi bahaya juga garansi. Saya teringat Ustadz Fuad tulis di sini. Kadang-kadang kita baca sholawat, kalau masih belum diijabah oleh Allah, jangan dulu kita katakan, kayaknya ini gak betul dengan sholawat. Enggak. Bisa jadi yang kita sukai itu belum tentu baik menurut Tuhan. Dan bisa jadi yang mungkin kita tidak sukai itu baik menurut Tuhan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu maha tahu. Sedangkan engkau tidak tahu. Jadi jangan sok tahu. Itu tambahan, jangan sok tahu. Siap-siap. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Fadila Ikmalina. Assalamualaikum, sebelumnya maaf belum bisa open mic dan open kamera. Saya Fadila izin bertanya kepada Ustadz Fuad maupun Habib Salim Al-Jufri. Saya lihat di TikTok itu banyak beredar bacaan solawat untuk pengantar hajat yang diinginkan. Mungkin bisa dibagikan tips untuk anak muda yang ingin mewujudkan hajatnya dengan dibarengi sholawat. Itu seperti apa? Dan niatnya apakah khusus untuk hajat yang diinginkan atau kita niatnya sebagai hamba yang ingin mendekatkan kepada Allah? Monggo. Monggo Ustadz Fuad, boleh?
Nanti setelah itu ditambahkan oleh Ustaz Fuad, fadhal Ustaz. Ya, Bib. Eh, yang pertama beli bukunya dulu, kalau nggak minjem. Karena di buku ini itu udah ditulis. Jadi salawat ini hajatnya ini, salawat ini hajatnya ini, gitu. Yang pertama itu. Jadi biar antum nggak kebingungan nanya-nanya, biar anti nggak kebingungan nanya-nanya, itu bisa dibaca. Jadi yang penting itu. Tapi yang jauh lebih penting sih, akhirnya tadi Habib Salim udah nyampaikan hati kita ya. Jadi kita kan nganggapnya kita nih pantas dapat apa yang kita minta. Terus kita minta. Terus setelah minta kita nuntut. Terus nuntut, kalau kelamaan nggak dapet Bib, ngambek. Nah itu kan gawat kayak begitu ya. Iya, kalau antum rindu ke Rasul, terus salawat, terus langsung diijabah, ya karena antum udah pantas. Aneh tadi, iya, Habib Salim udah pantas. Kalau aneh gitu rindu ke Rasul, tapi anehnya maksiat misalnya gimana gitu. Nah terus aneh salawat, terus bilang, mana katanya udah dijamin sama Habib Salim, misalnya kayak begitu lah. Aneh dibanding antum siapa gitu, makanya itu yang sering kita lupa. Jadi maksudnya ya udah, bukunya dibeli, dibaca, habis itu kita pasang niat yang lurus. Wallahu a'lam. Baik, monggo pada Habib Salim untuk menambahkan. Sebenarnya sholawat itu kadang-kadang ulama menambahkan doa. Jadi saya misalnya sholawat bil qulub contoh. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha. Jadi mereka itu meletakkan sholawat di awal, kemudian doanya di tengah. Gitu loh. Jadi sebenarnya sholawatnya tetap nggak berubah, nggak ada bunyi. Artinya sholawat itu tetap sholawat. Artinya ada bacaan sholawatnya, mengirimkan sholawat kepada Nabi. Cuman ulama itu menambahkan di tengah-tengahnya itu dengan doa. Itulah yang ditulis dalam bukunya Ustadz Fuad ini, berbagai macam manfaat. Misalnya ada yang minta hajat ini, ya ditulis juga sama Ustadz Fuad. Bunyi sholawatnya seperti ini ditulis sama ulama. Karena apa? Itu doa sebenarnya. Jadi doa yang memang sudah ditulis di tengah-tengah bacaan sholawat. Di antara bacaan sholawat itu ada doa. Doa itulah yang ulama itu sebenarnya sudah mujarrabah. Mereka itu sudah teruji dengan itu, dengan sholawat itu mengabulkan daripada hajat tertentu gitu loh. Misalnya orang butuh hajat ini baca sholawat ini. Misalnya orang sakit contohnya baca tibil kulub ya kan. Orang sakit tibil kulub itu sudah mujarrab, artinya sudah teruji bahwasanya orang sakit baca sholawat tibil kulub insya Allah bisa sembuh gitu loh. Nah, karena di situ ada sholawat dan di tengah-tengahnya itu ditaruh dengan bacaan doa yang disusun oleh para ulama. Jadi nggak ada masalah, doa itu kan umum. Ya, insya Allah seperti itu. Ya intinya tetap harus biasakan dulu sebenarnya. Ya Ustadz Fuad ya, sebagaimana Ustadz Fuad sampaikan di sini luar biasa. Saya lihat ada pengalaman tantangan 10 kali sholawat. Ya Naria misalnya itu ajib. Jadi orang bisa apa ya, melatih diri bacaan sholawatnya. Insya Allah orang kalau sudah terlatih dengan bacaan sholawat, sebenarnya ya saya kasih contoh gini teman-teman. Kadang-kadang masalah di dalam kehidupan kita itu nggak hilang dengan bacaan sholawat. Misalnya kita baca sholawat kan. Apakah dengan kita baca sholawat langsung hilang masalah kita? Enggak. Bisa saja masalah itu tetap ada, cuman hati kita yang dilapangkan oleh Tuhan. Gitu loh. Jadi masalahnya bisa saja tetap ada dalam kehidupan, cuman hati kita yang dilapangkan. Karena terkadang memang masalah itu bukan membuat kita jadi lemah, tapi dengan masalah itu terkadang membuat kita kuat. Ya sama saja orang misalnya orang yang biasa olahraga, tiba-tiba dia nggak olahraga sebulan, kemudian dia akan ulang lagi untuk olahraga, pasti dia sudah berat. Angkat beban sudah berat, ya karena memang tidak terbiasa. Jadi intinya teman-teman, kalau misalnya ada sholawat yang kita sudah baca, tapi ternyata kok kayak nggak terwujud misalnya secara zohir, tapi bisa jadi masalah itu Allah sudah berikan kepada kita ketenangan batin, sehingga kita sudah berdamai dengan keputusan Tuhan seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Masya Allah, jawaban yang sangat luar biasa sekali dari Ustadz Fuad dan juga Habib Salim. Nah, sebelum ditutup, ini dari teman-teman juga ya, Habib. Barangkali ada satu ijazah, Habib, baik doa ataupun sholawat, selain sholawat yang sudah ditulis oleh Ustadz Fuad di buku ini. Barangkali Antum punya amalan untuk bisa dicatat oleh teman-teman semuanya atau ijazah, monggo dipersilahkan. Masya Allah. Ini masalah bacaan sholawat ya. Kalau pribadi
saya itu baca sholawat, ini ada bacaan sholawat Imamul Haddad. Dan ini dibaca oleh Habib Mundir bin Fuad Al-Musawah. Kita tahu kan Habib Mundir ini terkenal orang yang sangat santun, orang yang dengan akhlak luar biasa. Pimpinan Majelis Rasulullah SAW dan Al-Fakir juga dapat mandat pimpinan Majelis Rasulullah yang ada di Gorontalo. Beliau pimpinan Majelis Rasulullah pusat, sudah wafat, sekarang digantikan oleh saudara beliau Habib Nabil Al-Musawah. Saya baca selama ini bacaan sholawat Habib Mundir. Dan bacaan Habib Mundir itu bacaannya Imamul Haddad. Dan kami mendapatkan bacaan ijazah itu dari guru-guru kami. Sebenarnya sederhana bacaannya, insya Allah bisa diamalkan. Ya, tapi ini ijazah ini ya insya Allah bisa dipakai. Ya paling minimal 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi nggak ada wa ala alihi ya, langsung wa alihi wa sahbihi wa sallim. Baik, insya Allah itu insahat lana ijazah zustukum bidzalik. Ya, insya Allah itu ijazah kalau memang benar dari saya dan sah dari pengijazahannya dari guru-guru kami kepada saya ijazahkan kepada antum semua yang menyaksikan video ini, yang menyaksikan Zoom meeting pada malam hari ini. Terima kasih. Jazakumullah khair. Baik, terima kasih, Bib. Masya Allah, Wabilna ya, ijazah yang sudah diberikan oleh Habib. Terakhir sekali, saya persilakan untuk masing-masing pembicara, Ustadz Fuad dan Habib Salim untuk memberikan closing statement ya. Dimulai dari Ustadz Fuad terlebih dahulu, silahkan untuk closing statement-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada lagi yang ingin saya sampaikan. Hanya ayolah kita sudah melakukan ikhtiar-ikhtiar, sudah menulis, sudah membaca, sudah mendengar, dan luar biasa malam hari ini sudah mendapat ijazah. Tinggal bagaimana ke depan kita mengamalkannya. Bertumpuk-tumpuk ilmu yang kita dapatkan dalam majelis ini, tapi yang jauh lebih penting dari itu, jangan sampai ilmu ini hanya sekedar menjadi ilmu. Mestinya ia juga menjadi amal. Semoga Allah meridhoi kita semua. Alafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya persilakan kepada Habib Salim untuk memberikan closing statement. Sekalian doa Habib untuk penutupan. Baik. Paling terakhir, ini sebagai closing statement, ini saya ambil dari bukunya Ustadz Fuad. Ya, ini bukan termasuk promosi, tidak. Tapi memang ini Masya Allah luar biasa. Ada satu hadis beliau kutip di sini, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan selalu membersamai dengan orang yang dia cintai. Jadi sholawat itu adalah bentuk cinta seorang hamba kepada nabinya, seorang umat kepada nabinya, ya, si umat ini kepada nabinya. Jadi kalau seandainya kita cinta kepada Nabi, salah satu tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah dengan bersolawat kepada beliau. Dan yang kita harapkan itu kebersamaan dengan Nabi Muhammad baik di dunia. Dengan selalu kita baca sholawat, menghubungkan koneksi batin kita dengan beliau, dan sampai di akhirat kita bersama Nabi SAW, dan masuk ke dalam surga bersama Nabi SAW. Sehingga disebutkan, lau abadal abid, kalau seandainya seorang hamba itu beribadah kepada Allah, di Masjidil Haram, di depan Ka'bah, baina rukun wa maqam, antara rukun Yamani dengan maqam Ibrahim, di situ dia ruku, dia sujud, sama Nina sana selama 80 tahun. Maka dia tetap akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dia cintai. Gak ada urusan. Pokoknya dia ibadah sebanyak mungkin, mau dia ahli ibadah, ahli tahajud, tetap dia akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dicintai. Dan salah satu yang membuat cinta kita semakin bertambah kepada Rasulullah SAW adalah dengan sholawat kepada beliau. Maka dengan sholawat kita bisa menambahkan rasa cinta ini kepada beliau, dan daripada hasilnya adalah kita membersamai Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita ahli sholawat. Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang senantiasa basah lisannya dengan sholawat kepada Nabi. Dan mudah-mudahan dengan sholawat ini semakin membuat hati kita bersih, semakin dekat kita dengan Rasulullah, semakin kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, semakin kita membuat koneksi dalam batin kita, sehingga perilaku kita
terikat dengan perilaku Nabi SAW, mengikuti contoh dari Nabi SAW, lisan kita berkata sebagaimana perkataan Nabi SAW, tingkah laku kita sebagaimana tingkah laku Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang senantiasa bersama dengan orang-orang baik, duduk dengan orang baik. Amin Allahumma amin. Dan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang saling mencintai karena Allah, saling bersaudara karena Allah, saling duduk karena Allah, saling bersilaturahim karena Allah. Tidak dijadikan kita hanya pertemuan yang mungkin hanya pertemuan yang sia-sia. Allah jadikan kita orang-orang yang selalu berjumpa dalam kebaikan, berjumpa dalam kemanfaatan, berjumpa dalam hal selalu membantu agama Allah. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. اللهم زد لنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم زد لنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Allah. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Masya Allah, terima kasih saya ucapkan kepada Ustadz Fuad dan Habib Salim yang Masya Allah sekali telah memberikan ilmu yang luar biasa dan juga amalan yang Masya Allah sangat penting untuk kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga teman-teman semuanya bisa istiqomah dalam beribadah, dalam bersolawat, sehingga dipermudah dalam segala urusannya. Terakhir, kepada teman-teman silahkan untuk open cam, kita akan mengadakan sesi foto bersama. Ini foto bersama ini ada senyuman apa enggak ada senyuman? Boleh senyuman Habib. Dengan bebas. Bebas. Teman-teman silakan dibuka kameranya untuk menunjukkan wajah cantik dan wajah tampannya. Baik, dalam hitungan ketiga kita akan foto bersama. Udah? Baik, kita menunggu ini Habib. Mohon maaf. Sudah, Mbak Lela? Oke, baik, dalam hitungan ketiga kita foto bersama. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih sekali lagi kepada Habib Salim. Terima kasih, Bib. Semoga kita sama-sama, Kang Imam. Di lain kesempatan nanti coba kita buatkan acara. Jadi kalau antum ke Jakarta nanti bisa kita collab dengan Ustadz Fuad ini. Kebetulan di Depok kita. Oh, di Depok. Oh, siap. Saya biasanya kalau di Jakarta ke Cawang. Oh, ke Cawang. Cawang rutin kalau ke acara, kalau di sana ke Cawang pasti tinggalnya lebih banyak di Cawang. Oh, dekat, Bib. Setengah jam paling, kalau setengah jam kurang. Nanti kita bisa. Setengah jam. Ini beda sekali antara setengah jam orang Gorontalo sama setengah jam orang Jakarta. Ya, kalau setengah jam sini ada bumbu macet dan sebagainya. Yeah. Baik, terima kasih pada Ustadz Fuad, Habib Salim yang sudah luar biasa sekali pada waktu ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali. Terima kasih semua juga, teman-teman semuanya. Terima kasih. Dan juga Ustadz Fuad, terima kasih. Harus jumpa antum mana ini berarti? Amin, amin ya Allah. Jumpa fisik, Bib ya. Ya, jumpa fisik. Ini kan jumpa online ya, jumpa fisik insya Allah. Ya, Bib. Mudah-mudahan insya Allah.
Baik, Salam. saya akhiri. Sekali lagi terima kasih Ustadz Fuad, Habib Salim. Semoga kita bisa berjumpa di real life nantinya. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf dari saya pribadi, Imam Syafi'i. Dari awal sampai akhir apabila banyak kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.